Kami percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam segala hal. Dan ketika Engkau bekerja dalam hidup kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami ada di tempat ini, kami datang untuk berdoa, merendahkan hati kami, menyembah mengagungkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah sumber kekuatan pertolongan buat setiap kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami ingin merenungkan kebenaran firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Kami mau hari ini, kami dilawat. Baik kami yang bersama-sama di rumah-Mu Tuhan, dan semua jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming. Kami tahu lawatan Tuhan terjadi malam hari ini atas setiap kami. Kami siapkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Mari kita akan langsung membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita akan membaca mulai ayat yang 1 dulu sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ini kisah tentang tokoh iman, pahlawan iman yaitu Gideon. Bagaimana Gideon menghadapi musuh, mengalami kemenangan di tengah-tengah musuh tantangan yang dihadapi. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ada Daud dari bawah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Kekemahan malam dia pada sebelah utara dekat bukit Mor di lembah. Berfirman Tuhan kepada Gideon, lalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyenangkan orang dia di dalam tangan mereka. Jangan-jangan Tuhan saya akan membangkitkan diri di hadapan aku sambil berkata tanganku sendiri yang lemah. Maka sekarang suruhkanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, dialah yang pulang menyadari gunungan Yudea. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air. Maka aku akan menyadari mereka bagimu ke sana. Siapa yang mengimankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang minum air dengan seperti angin menjelang, haruslah aku memukul sendiri. Demikian juga semua orang yang hidup untuk minum. Jumlah orang yang hidup dengan membawa tangan ada 300 orang. Tetapi yang lainnya adalah Yesus semuanya untuk minum air. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang hidup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain adalah Yesus semuanya pergi. Masing-masing tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil pedang dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel seluruhnya sendiri. Masing-masing berkemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita melihat satu kisah kepahlawanan Gideon. Ketika Gideon menghadapi musuh, menghadapi orang-orang Midian. Saudara, mungkin juga kita sebagai orang percaya, kita kadang-kadang diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, menghadapi masalah yang hampir-hampir
mustahil dapat diselesaikan. Kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu. Bagaimana kita belajar lewat kisah ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-25 ini, saudara kasih Tuhan akan menolong kita bagaimana kita bisa meraih kemenangan. Karena saya percaya kita rindu kita mengalami kemenangan, amin. Kita rindu berhasil menghadapi tantangan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari ayat ini, saudaraku, ayat 2 sampai ayat 8, kita tahu bagaimana ketika Tuhan menolong, memberikan kemenangan kepada Gideon, Tuhan itu punya cara. Ingat, ketika kita menghadapi tantangan, bukan cara kita yang kita tonjolkan, tapi kita mau cara Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Yang kita lihat yang pertama, Tuhan itu menguji iman kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ketika Gideon telah mengumpulkan jumlah yang pertama itu 32.000, betul ya? 32.000 kan? 32, bukan 30. 32.000 orang, ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, biarlah siapa yang takut. Dikatakan lalu pulanglah 22.000 orang. Artinya kalau sisanya 10.000 berarti 32, betul? 32.000 orang. Bukan 32.000 orang tentara bersiap menghadapi Midian. Dan mungkin buat Gideon, wah ini satu tentara yang hebat, betul? Tentara yang dahsyat yang akan siap mengalahkan Midian. Tetapi kalau kita melihat, saudaraku, Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak, dikatakan orang-orang yang akan, ayat yang kedua, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki. Ternyata, saudaraku, ketika Tuhan menolong Gideon, Tuhan itu punya cara. Apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang Gideon kehendaki. Kita juga sama ketika kita menghadapi tantangan, mari kita mau bukan dengan cara kita, tapi dengan cara yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, dan yang kita lihat bagaimana Tuhan menguji iman kita. Tuhan menguji iman Gideon. Bagaimana Gideon diperhadapkan tantangan yang besar, yaitu orang-orang Midian. Kalau nggak salah pasal 8 ayat yang ke-10, dulu bacakan ayat pasal 8 ayat yang ke-10. Pasal 8 ayat yang ke-10. Sementara itu Zeba dan Salmunna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Ya, saudaraku, berarti kalau kita lihat dari 32.000, lawannya itu hampir 135.000 orang. Itu orang Midian. Mungkin tidak sebanding, ya. Saudara, itu yang kita lihat. Tapi bagaimana Tuhan menguji iman Gideon. Tuhan berkata kepada Gideon, siapa yang merasa takut, semua mereka pulang ke rumahnya. Tuhan ingin mencoba mengajar Gideon tentang iman. Makanya kita tahu Alkitab mencatat dalam Ibrani, Gideon adalah salah satu tokoh pahlawan iman. Karena di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, ternyata yang Tuhan ingin ajarkan, cara yang pertama ketika Tuhan menolong kita, Tuhan menolong Gideon adalah Dia menguji iman kita. Ingat, iman itulah yang menjadi kekuatan buat kita menghadapi setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Saudara, kita tahu ketika tinggal 22.000 orang pun sudah pulang, tinggal 10.000. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata lagi, anak, buatmu masih terlalu banyak. Tidak habis pikir buat Gideon. Dari 32 kembali 22 tinggal 10.000. Tuhan pun masih berkata masih terlalu banyak. Saudara dikasih Tuhan, bawalah mereka ke sungai dan di sana aku akan menyari mereka untuk kamu. Menyari katanya ada menguji iman. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang ketika kita diperhadapkan tantangan, iman kita diuji. Bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu.
Saudara, mungkin juga kalau kita melihat dari ayat ini, saudara, ada satu kebenaran yang Tuhan yang katakan, yang diajar. Coba ayat yang kedua bagian yang terakhir bisa dikatakan apa? Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Artinya Tuhan nggak mau nanti Gideon dan bangsa Israel itu menjadi sombong karena mereka menang bukan karena Tuhan tapi karena kekuatan mereka. Betul? Tuhan mau ketika kita mengalahkan tantangan, Tuhan ingin mengajar dan menguji iman kita bahwa itu karena Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Sehingga kita tidak menjadi sombong, tidak memegah diri dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan apa yang sudah kita miliki. Dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Gideon malam hari ini, saudaraku. Tuhan mengajar kita dan kita tahu tinggal berapa orang? 10.000, tinggal 3. Waduh, berkurang banyak. 32 dikurangi 22 tinggal 10.000 dikurangi lagi 300 berarti dikurangi 9.700 yang kembali itu hanya tinggal 300 lawan 155.000 orang. Sesuatu yang tidak mungkin. Menurut hitung-hitungan matematika, tidak mungkin Gideon akan menang. Tidak mungkin Gideon akan mengalahkan musuh orang-orang Midian. Tapi di sini kita tahu bagaimana Tuhan sedang menguji iman setiap kita. Kalaupun hari-hari ini mungkin sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Mungkin ketika kita melihat begini, ingat Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan? Untuk tetap yakin bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Walaupun mungkin dari perhitungan mungkin pikiran kita, hitungan kita tidak mungkin melawan dengan keberadaan kita. Tapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya bagaimana iman kita sekarang? Saya percaya bahwa iman itulah yang akan mengalahkan setiap tantangan, setiap musuh yang dia berhadapan kepada kita. Dan Tuhan sedang ingin menguji iman kita. Tuhan tidak hanya menguji iman Gideon, namun yang kedua kita lihat saudaraku dalam ayat yang ke-9 sana dikatakan, ayat yang ke-9, pada malam itu juga berfirman Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kau serahkan itu ke dalam tangan. Ayat 10, tetapi jika engkau takut untuk turut menyerbu, turutlah bersama-sama dengan pura bujangmu ke perkemahan. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan mereka. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan. Adapun orang Midian dan orang Amal itu dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Wah, luar biasa. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak seperti roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke tempat kemah itu, dilanggarnya lah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar hancurkan. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, itu tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudara, yang kedua, cara Tuhan menolong adalah dia bukan hanya menguji iman kita, tapi Tuhan menguatkan iman kita. Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa lewat mimpi. Ternyata Tuhan izinkan Gideon datang bersama dengan bujangnya untuk mendengar mimpi, betul? Mimpi dari orang-orang yang ada di sana berkata, aku mimpi ada dikatakan apa? Roti, ya betul? Sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Kita tahu jumlah orang Midian itu seperti pasir, begitu banyaknya. Tapi lewat mimpi dikatakan dibongkar bangkir. Lalu mimpi itu juga diceritakan dan artinya juga betul bahwa lalu temannya menjawab, ini temannya. Lagi ada orang mau bicara, ngobrol. Ini tidak lain pedang Gideon. Wah,
Saya tahu saudara, kalau Tuhan mau menolong kita, Dia bukan hanya menguji iman kita, tapi Dia juga akan menguatkan iman kita. Lewat firman, lewat apapun juga saya percaya. Dan itu yang membuat Gideon di tengah-tengah tantangan dia berani. Dia mampu karena dia tahu Tuhan sudah menguatkan imannya. Lewat mimpi, lewat sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Saya percaya juga. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang tidak tinggal diam. Mungkin kita diuji. Kita harus, mungkin orang-orang yang mungkin kita andalkan meninggalkan kita. Tapi ingat, Tuhan pasti menguatkan kita. Firman-Nya akan terus menguatkan kita. Karena hanya firman itu yang menjadi dasar iman buat kita. Apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam atas hidup kita. Amin, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu bagaimana caranya menguatkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menguatkan kita. Dengan mendengarkan mimpi, mungkin juga dengan cara yang lain. Saudara, kita tahu dalam ayat itu, setelah dia mendengar mimpi, ayat 15, setelah Gideon mendengar mimpi itu berkatalah, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian itu ke dalam tangannya. Luar biasa, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan punya cara yang pertama menguji iman kita, dan juga Tuhan menguatkan iman kita. Di sinilah Tuhan tahu bagaimana caranya menuntun Gideon untuk menguatkan imannya, supaya Gideon beroleh keberanian untuk menyerang musuh-musuhnya. Saya percaya setelah kita tahu musuh yang diperhadapkan kepada kita memang besar. Pergumulan yang Tuhan izinkan mungkin terlalu berat, tapi ingat, kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan punya banyak cara, dan saya yakin Dia tidak hanya menguji iman kita untuk kita mungkin mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan juga akan menguatkan iman kita. Saya percaya lewat firman, lewat peneguhan-peneguhan yang kita terima, saya percaya iman kita akan dikuatkan untuk kita melangkah dan yakin bahwa Tuhan akan menolong, memberikan kemenangan. Tuhan terkadang bisa menuntun kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Terkadang kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Kita diizinkan melewati masalah yang begitu berat yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan bukan hanya menguji iman kita, tapi juga Tuhan sedang menguatkan iman kita. Untuk kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-22 di sana dikatakan apa? Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsida, ke arah Senera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Taur. Saudara, kita berpikir ketika Gideon melawan bangsa Midian dari 300 orang, kita berpikir apa yang mereka bawa. Mereka membawa bekal, tapi mereka tidak bawa senjata, betul? Yang mereka bawa hanya sangkakala. Saudara kasih Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Mungkin secara manusia, secara fisik, tidak mungkin Gideon yang ke-300 tentaranya membawa sangkakala dan menang menghadapi 135.000 orang lebih orang-orang Midian. Tapi ingat, cara yang ketiga yang Tuhan pakai bukan hanya menguji iman kita, bukan hanya menguatkan iman kita, tapi dikatakan Tuhan pakai untuk menolong kita. Tuhan pakai untuk menolong kita meraih hidup dalam kemenangan adalah Dia yang bertindak. Dia sendiri yang berperan buat kita. Amin. Amin. Dikatakan ayat yang ke-22, meniup sangkakala di perkemahan itu, Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Gideon dan tentaranya tidak bawa pedang, tapi Tuhan bisa membuat itu untuk apa? Untuk memberikan kemenangan kepada Gideon. Hanya dengan sangkakala. Sangkakala itu bicara adalah ujian, sorak-sorai. Saya percaya dalam ujian penyembahan yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Ingat, kita tidak mengalami, kita tidak berperang secara fisik, tapi peperangan kita adalah melawan darah dan daging, betul?
bukan darah dan daging, enggak, penguasa-penguasa di udara, betul? Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Yang harus kita lakukan, kita harus pakai iman kita. Dengan apa? Dengan pujian penyembahan kita. Kita tinggikan Tuhan. Kita naikkan pengampunan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam pujian ada kuasa. Dalam pujian ada kemenangan. Dan ketika kita memuji Tuhan, di situ sorak-sorai dinyanyikan, di situ Tuhan berperan buat kita. Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Tuhan yang membuat dengan caranya sehingga satu dengan yang lain 135 itu satu dengan yang lain berperang sendiri, saling tusuk sendiri, saling membunuh sendiri. Percayalah kalau Tuhan yang bekerja, saya yakin semuanya itu indah pada waktunya. Cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Makanya dari awal Tuhan katakan apa? Yang ku kehendaki. Ingat ketika kita berperang bukan dengan cara kita. Ketika kita menghadapi tantangan bukan dengan cara kita. Dalam segala hal kita melayani Tuhan, kita membangun pelayanan, mari jangan andalkan cara kita. Tapi mari kita andalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya mungkin sepertinya, oh Tuhan izinkan seperti ini. Semuanya harus mungkin berkurang dari 32 kurang, tapi sudah 300. Hanya 300 orang itu yang betul-betul berkualitas, yang sudah diuji dalam penyaringan. Saya ketika membaca ayat ini, lewat penyaringannya ketika mereka dibawa ke sungai, mereka minum, yang minum langsung dengan apa namanya? Seperti anjing. Gambarannya, ya ini bicara sikap. Mereka ternyata memang dalam kehausan mereka tidak bisa menjaga. Tapi yang lain yang 300 itu mereka betul-betul dia minum dengan apa? Menggunakan tangan. Saya gambarkan ini saudara, 300 orang ini memang benar-benar orang-orang yang tentara yang berkualitas, tapi tentara yang tahu berjaga-jaga, tahu persis tidak menggunakan kesempatan, betul-betul menggunakan kesempatan itu dengan baik dan tidak terjerumus dengan segala hal. Tapi dikatakan dia tetap berjaga-jaga walaupun kita tahu situasinya dalam hal yang mungkin mereka dalam kehausan, tapi yang ke-300 ini masih tetap dia minum dengan tangannya. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak, tapi Tuhan menuntut orang-orang yang sungguh-sungguh betul-betul tersaring dengan sungguh, punya kualitas yang sungguh, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, tetap berjaga-jaga, tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin lewat itu semua Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Mari kita mau belajar dari kisah ini untuk kita yakin bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tadi Musa mengatakan, Engkau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagi. Percayalah kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah tantangan pergumulan pelayanan kita, saya yakin Tuhan punya cara, dan cara Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Bukan yang kita kehendaki, tapi membiarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di malam hari ini biar ini menjadi kekuatan buat kita. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Bukan dengan peralatan yang hebat, bukan dengan kemampuan skill atau apapun juga, tapi yang Tuhan mau pakai iman kita, menguji iman kita, menguatkan iman kita, dan yakin Tuhan yang berperan buat kita. Karena kita tahu Dia adalah panglima perang kita untuk kita menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Percaya malam hari ini pertolongannya, janjinya digenapi atas hidup kita. Mari kita datang